Pernah dong dengar kisah Nabi yang memiliki suara yang sangat merdu. Ketika ia membaca lantunan kitab, burung-burung seketika berhenti, angin pun berhenti, gunung-gunung itu tunduk bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang saking bagusnya suara itu. Iya, pemilik suara itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel El Hunain. Semoga kajian kami memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Jadi kalau di dalam agama Islam, Nabi Daud alaihi salam itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran itu ada 16 tempat. Ada surat Al-Baqarah, pada surat An-Nisa, surat Al-Maidah, kemudian Al-An'am, Al-Isra, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan surat Shad. Jadi Nabi Daud alaihi salam ini berasal dari Bani Israel. Kita tahu ya, kalau dengar kaum Israel, ini kaum yang memang luar biasa gitu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 12 nabi untuk membimbing mereka. Ada yang ditolak, bahkan ada yang dibunuh oleh mereka. Ya, begitu luar biasa kaum Israel ini. Jadi Nabi Daud alaihi salam ini berasal dari Bani Israel, yaitu dari keturunan Yahuza bin Yakub. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya 2 jabatan sekaligus, ya, yaitu sebagai nabi dan sebagai raja. Kemudian setelah menjadi nabi dan raja, Allah membekalinya dengan kitab Zabur, ya. Jadi sebagai seorang raja, Nabi Daud ini memiliki istri yang cukup banyak, ya. Jumlahnya ada 99 orang. Kisahnya ketika hendak menggenapi menjadi 100, Allah kemudian menegurnya sehingga ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat minta ampun, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Nabi Daud alaihi salam. Kisah selengkapnya bisa dibaca pada Quran surat Shad ayat 17-29. Jadi dulu kisahnya setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam, itu kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Sebagaimana yang telah Nabi Musa alaihissalam janjikan kepada mereka bahwa nantinya mereka itu akan dipimpin oleh Yusha bin Nun. Setelah Yusha bin Nun ini wafat, Bani Israel kemudian dipimpin oleh Kuhla. Kuhla ini bisa disebut dengan hakim-hakim gitu ya. Berapa lamanya? Yaitu selama 356 tahun. Nah, selama dipimpin oleh Kuhla atau hakim-hakim ini, kaum Bani Israel ini bisa dibilang masa kemunduran atau masa kelemahan, sehingga tersebarlah di kalangan mereka itu sebuah kemaksiatan, kemungkaran, dan lahirnya agama Watsani. Watsani ini penyembah berhala ya. Dan akhirnya karena tahu mereka lemah, mereka kemudian ditindas dan dijajah. Oleh siapa? Oleh Al-Malika, oleh Al-Aramiyun, dan bangsa Palestina dan lainnya. Jadi kenapa kaum Bani Israel ini lemah? Karena kaum Bani Israel ini terpecah belah bagaikan kambing yang kehilangan pengembalanya gitu. Kayak anak ayam kehilangan induknya, kayak kamu yang jomblo. Pikirannya terpecah belah gitu. Jadi saking lemahnya gitu, mereka itu terpecah belah. Bahkan karena saking kacaunya, mereka itu saling melakukan pertumpahan sesamanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Samuel. Ahli kitab itu menamakannya dengan nama Samuel. Jadi Bani Israel ini meminta kepada Samuel untuk menunjuk seorang raja dari kalangan mereka, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap musuh yang menyerang, musuh yang menjajahnya. Maka nabi mereka atau Samuel ini mengangkat Talut sebagai raja mereka.
atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Tetapi lagi-lagi apa yang terjadi? Kaum Bani Israel itu menolaknya. Mereka nggak percaya dengan Talut, sehingga kekacauan masih saja terjadi. Kemudian singkat cerita, karena kaum Bani Israel ini kerap sekali diserang oleh musuh, Raja Talut ini nekat gitu. Walaupun banyak yang tidak mendukung, banyak yang menolaknya, Raja Talut ini tetap memilih bala tentara yang kuat-kuat. Dipilihnya yang kuat-kuat, lalu setelah itu dia bersama tentaranya itu keluar untuk menghadapi musuh yang selama ini menyerang kaumnya. Nah, dikisahkan dalam sebuah perjalanan, mereka itu menghadapi ujian yang sangat berat. Bahkan ketika mereka menyeberang sebuah sungai, mereka itu dilarang minum airnya. Hanya dibolehkan mengambil satu jur'ah. Satu jur'ah itu satu jerigen gitu ya. Untuk apa? Untuk membasahi badannya dan untuk minum gitu. Jadi menurut ahli tafsir Sandi itu jumlah mereka sebanyak 80.000 orang. Setelah mendapatkan ujian itu hanya tersisa 319 orang. Banyak yang mundur ya, banyak yang kewalahan. Tapi lagi-lagi Raja Talut ini tidak menyerah. Ia tetap berangkat untuk menghadapi musuhnya meskipun dengan tentara yang minim. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Raja Jalut yang terkenal sadis dan kejam. Sampailah mereka menghadapi Jalut dan tentaranya. Nah, ketika akan terjadi pertempuran, dengan sombongnya Raja Jalut ini meminta seorang lawan untuk menghadapinya. Maka majulah seorang pemuda yang masih kecil, yaitu yang bernama Daud. Padahal aturannya itu tidak boleh seorang pun anak kecil yang ikut berperang. Kemudian Jalut berkata, "Hei anak kecil, kembalilah. Saya tidak mau melawan dengan anak kecil seperti kamu." Lalu Daud ini menjawab, "Tapi saya senang menghadapi kau raja. Aku bisa membunuhmu." Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya mereka berdua itu berkelahi. Dan setelah terjadi perkelahian, kemudian Daud pun mampu membunuh Raja Jalut. Semenjak itulah nama Daud alaihi salam itu terkenal di kalangan Bani Israel. Setiap peperangan yang dilakukannya selalu memperoleh kemenangan dengan dipimpin oleh Daud alaihi salam ini. Lalu ketika Daud alaihi salam ini berumur 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai seorang nabi dan seorang raja, serta menurunkan kitab Zabur kepadanya sebagai pedoman. Nah, dikisahkan Nabi Daud alaihi salam ini adalah seorang nabi yang sangat bagus dan merdu suaranya. Maka ketika beliau melantunkan ayat-ayat Zabur, burung-burung dan gunung itu terpesona mendengarnya karena saking bagusnya. Bahkan manusia, jin, dan semua binatang yang sedang lapar itu akan merasa kenyang ketika mendengar suara Nabi Daud alaihi salam ini. Gunung-gunung tunduk, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ada di dalam Al-Qur'an, surat Shad ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, atau Daud alaihi salam, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuji keindahan suara Daud Alaihi Salam, sehingga ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Abu Musa al-Ash'ari membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh engkau telah diberikan mizmar dari mizmar Ali Daud." Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, adakah engkau telah mendengar bacaan Al-Quranku?" Kemudian beliau menjawab, "Iya, kalau seandainya engkau tahu, sungguh engkau pasti memperbaiki bacaanku. Sungguh bacaanmu pasti lebih baik." Luar biasa sekali ya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Dan lagi-lagi tidak hanya itu teman-teman. Demikian pula besi yang sekeras itu bisa menjadi lunak, sehingga Nabi Daud alaihi salam ini mampu membuat benda-benda yang macam-macam yang ia kehendaki dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 10-11. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud, lalu kami berfirman, hai gunung-gunung, bacalah tasbih berulang-ulang bersama Daud. Begitu pula burung-burung, dan besi itu kami jadikan lunak di hadapannya. Buatlah serta tenunkan baju besi, lalu kerjakan amalan-amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah sekali ya teman-teman, Nabi Daud diberikan begitu mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling epic teman-teman, Nabi Daud ketika diberikan mukjizat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihi salam ini tetap menjadi seorang hamba Allah yang sangat taat. Beliau selalu beribadah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dia perbuat. Beliau selalu bangun malam, puasa di siang hari, dan sebagian besar hari-harinya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW telah memuji Nabi Daud alaihi salam dalam hal ibadah, sebagaimana sabdanya, salat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam, dan juga puasa yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Dia tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam, dan tidur lagi pada seperenam malam. Dan dia juga melakukan puasa selang 1 hari, artinya 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Jadi dalam hal ini Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya itu juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Darda. Katanya Nabi SAW apabila ingat Nabi Daud alaihi salam dan menceritakan tentang dia, maka beliau bersabda, Nabi Daud adalah manusia yang paling tekun beribadah. Jadi dalam kisah ini, apa yang bisa kita ambil teman-teman semua? Iya, rasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kekuasaan dan segala mukjizat kepada Nabi Daud alaihi salam, namun tidak sedikit pun membuatnya takabur. Malahan Nabi Daud alaihi salam semakin taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat kita ambil juga dalam kisah ini yaitu meniru sikap berani mengambil resiko ketika itu benar. Iya, Nabi Daud itu mampu dengan gagah berani mengalahkan Jalut karena dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya dia adalah seorang prajurit biasa. Kemudian yang dapat kita ambil lagi apa? Iya, suara merdu. Suara merdu Nabi Daud alaihi salam itu bisa menundukkan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita bisa memaknai suara yang merdu itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, ya harus dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, dan tentunya tidak menyakiti hati seseorang. Maka insya Allah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan didengar dan dihormati oleh orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya itu dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.